Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang institusi-institusi ekonomi Islam. Kelompok kami beranggotakan Anggita Dwi Marcella, Naisha Bila Sutarno, dan saya sendiri, Siva Nurul Fadilah. Yang pertama itu ada ekonomi Islam masa klasik. Periode klasik ekonomi Islam dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Fase klasik ini menjadi fase yang sangat strategis dan pengembangan ekonomi Islam. Fase perkembangan teori klasik Islam ini dihasilkan selama kurun waktu 9 abad. Yang pertama itu adalah hisbah. Hisbah adalah masdar yang berarti menghitung atau mengira. Terdapat 3 poin penting mengenai hisbah, yaitu 1. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah. 2. Tugas utama hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar. 3. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar. Lalu yang kedua ada sikah. Sikah merupakan istilah untuk cap atau stempel, yaitu besi yang digunakan untuk mencap mata uang. Lalu arti sikah bergeser pada bekasnya, yaitu ukiran yang tergambar di atas dinar atau dirham. Sikah pun menjadi nama bagi tugas dalam istilah berbagai daulah. Tugas ini adalah tugas yang tak terhindarkan bagi raja. Lalu yang ketiga ada bait al-ma'al. Bait al-ma'al yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa bait at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dan juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan syariat. Lalu tujuan mulia Bait Al-Ma'al itu yaitu adalah untuk membantu pengusaha makro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dan meningkatkan volume transaksi. Lalu ada fungsi Bait Al-Ma'al, yaitu 1. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global. Yang kedua, mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja. Yang keempat, mengkokoh usaha anggota BMT yang memiliki visi dan tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah khususnya sebagai wakil pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang keempat, ikut menata dan memadukan program pembangunan di bawah masyarakat lapisan bawah. Yang kelima, mengembangkan kesempatan kerja. Lalu, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam kontemporer. Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini semakin tumbuh dan berkembang. Pada fase ini banyak dari pemikir baru yang muncul. Segala bentuk perjuangan yang selalu terjadi perubahan dan inovasi baru terkait ekonomi Islam. Lalu ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah at-ta'min at-ta'awuni yang artinya asuransi penolong. Kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudoratan. Lalu ada at-ta'min bi kisabit yang artinya asuransi dengan pembagian tetap. Akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri dari atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan maka ia diberi ganti rugi.
Lalu ada prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Satu, tauhid unity, yakni bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang didukung oleh nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, ada keadilan atau justice, yang yakni terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Lalu yang ketiga, tolong-menolong ta'awun, yakni tertanamnya niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian. Lalu yang keempat ada kerjasama cooperation, yaitu berupa akad yang dijadikan acuan atau antara kedua belah pihak yang terlibat, baik mudharabah maupun musyarakah. Lalu yang kelima ada amanah, trustworthy atau al-amanah. Yang keenam itu ada kerelaan al-ridho. Yang ketujuh itu larangan riba. Yang ke-8 itu larangan judi atau maisir. Yang ke-9 itu larangan ketidakpastian atau goror. Tiga akad dalam asuransi syariah, yaitu akad hibah atau tabaruk. Di antara sesama pemegang polis peserta asuransi di mana peserta memberikan hibah atau dana sosial yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Lalu yang kedua ada akad mudharabah atau musyarakah, di mana peserta bertindak sebagai sahibul, sedang perusahaan bertindak sebagai mudorib. Lalu yang ketiga itu ada akad ijrah. Akad ijrah yaitu akad wakalah dari peserta pada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan atau ujrah atau fee. Setelah melihat prinsip-prinsip mulia yang terdapat pada asuransi syariah, tidak salah bahwa praktek muamalah ini adalah sah dan boleh di mata Islam. Lalu saya akan menjelaskan tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, syariah, dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara atau intermediari antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana, defisit unit, melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Lalu dalam pandangan syariat, uang bukanlah merupakan suatu komoditas, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis atau economic added value. Hal ini bertentangan dengan perbankan yang berbasis bunga, di mana uang mengembangbiakan uang. Tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Lalu untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, primary economic activity, baik secara langsung, yaitu melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa, dan lain-lain, maupun secara tidak langsung, yaitu melalui penyertaan modal guna, melakukan satu dan seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip bank syariah, menarik dana pihak ketiga dalam bentuk sebagai berikut. Satu, titipan atau wadiah, yaitu simpanan yang dijamin keamanan pengembaliannya, atau guaranteed deposit tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Lalu yang kedua ada partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko itu untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Lalu yang ketiga ada investasi khusus atau mudorobah mutlakah. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi, bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut. Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.